Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Juan Fran dari Etika Profesi A, Hukum Perburuan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi hukum perburuan. Ya, jadi hukum perburuan itu adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Jadi ada hal-hal penting yang harus diperhatikan di sini, yaitu yang pertama adalah himpunan peraturan, yang kedua itu bekerja atau melakukan kerja pada orang lain, ketiga dengan menerima upah, dan yang terakhir adalah soal-soal yang berkenaan. Jadi tujuan dari hukum perburuan itu adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan, dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Ya, peraturan perundang-undangan ini tujuannya untuk menciptakan kedudukan buruh yang layak bagi kemanusiaan, baik secara yuridis dan ekonomi maupun sosiologis. Jadi dilaksanakan dengan empat jalan, yaitu diadakannya ketentuan yang bersifat mengatur, dan kedua itu ketentuan yang bersifat memaksa apabila nomor satu ada penyimpangan, dan ketiga perlindungan yang sifatnya antara mengatur dan memaksa, dan yang terakhir adalah perlindungan bagi pihak buruh yang lemah ekonominya dalam membentuk kekuasaan pengadilan. Jadi asas hak perburuan ini terbagi pada tiga aspek, yaitu asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah dari pekerja buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ini adalah tiga bagian yang harus ditahu. Jadi sifat-sifat hukum perburuan ini ada dua, ya, bersifat perdata atau privat, dan yang terakhir ini adalah publik. Nah, riwayat-riwayat hukum perburuan ini adalah sejarah-sejarahnya dari masa ke masa, di mana ada masa perbudakan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa budak tidak memiliki hak apapun, dan yang dimiliki adalah kewajiban melakukan pekerjaan, dan ya berakhir di tahun 1860. Yang kedua ini adalah masa pekerjaan Rodi, di mana pekerjaan Rodi ini dibagi tiga golongan, yaitu Rodi Government, Rodi pembesar atau pribadi, dan terakhir ada Rodi desa. Ya, ini awalnya pembagian kerja bergotong royong, tapi lebih berat dari perbudakan. Nah, ini dihapus pada tahun 1880. Yang terakhir adalah masa Poenale sanksi. Ini adalah ancaman pidana dalam hubungan perdata, bersifat berpihak kepada pengusaha dan menentang asas hukum. Itu pun juga dihapus pada tahun 1942. Ya, penegakan hukum ini ada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ini kayak sifat kesifat dari penegakan. Jadi sumber hukum-hukum perburuan ini ada 6, yaitu undang-undang, peraturan lain, kebiasaan, putusan, perjanjian, traktat. Ya, ini adalah undang-undang yang menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan perburuan, pemutusan kerja di perusahaan swasta, keselamatan kerja, wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan, tentang serikat pekerja atau serikat buruh, dan yang terakhir tentang tenaga kerja. Ya, peraturan lain ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan materi. Ya, faktor-faktor pentingnya dari kebiasaan itu terbentuknya UU perburuan yang tidak dapat mengikuti perkembangan soal perburuan, peraturan yang lama,
dari Hindia Belanda yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ya, jadi ada orang dan badan yang bersangkutan, yaitu buruh dan majikan, organisasi buruh, organisasi majikan, pengusaha, dan yang terakhir pengawas. Nah, di sini adalah penjelasannya, eh, ya peran-perannya dari pekerja, pengusaha. Ya, jadi tujuannya itu adalah organisasi buruh adalah alat yang utama bagi buruh melindungi dan memperjuangkan kedudukan yang baik. Next. Ya, hubungan kerja ini adalah hubungan antara buruh, pekerja, dan majikan berdasarkan janji kerja yang mempunyai unsur kerja, upah, dan perintah. Perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara buruh dan buruh pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Jadi ada dua ini, perjanjian kerja ada tertulis secara lisan. Semua biaya yang timbul menjadi kewajiban majikan atau pengusaha. Di sini adalah perjanjiannya, dan ini adalah 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu hubungan hukum, bidang hukum, adanya hak, adanya kewajiban, dan yang harus diperhatikan juga adalah objek perjanjian adalah prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan yang terakhir tidak melakukan sesuatu. Ya, di sini adalah syarat sah perjanjian dari pasal 1320 KUP tentang kesepakatan kecakapan sesuatu hal yang tertentu sebab yang hal. Ya, jadi syarat perjanjian kerja ini sama dengan syarat perjanjian pada umumnya. Ya, di pasal 52, pasal sama pas ayat 1 sama dengan pasal 1320 KUPR. Jadi yang pertama itu kesepakatan antara kedua pihak, kedua itu kecakapan para pihak, yang ketiga pekerjaan yang diperjanjikan, dan keempat ini pekerjaan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Ya, kalau 1 dan 2 dilanggar dapat dibatalkan, dan kalau 3 dan 4 dilanggar batal demi hukum. Ya, perjanjian kerja ini minimal memuat ini nama, alamat perusahaan, jenis usaha, ya, jabatan, kerjaan, besar upah, syarat-syarat, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Ya, ada catatan di sini dibuat 5 peraturan 5 dan 6 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan. Peraturan kerja bersama dengan bentuk isi perjanjian asas kebebasan berkontrak ini ada dalam pasal 13381 KUPR, di mana asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ya, pembagian perjanjian kerja ini berdasarkan ya perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu. Ada kategorinya di sini, yang pekerja waktu tertentu ini ada sekali selesai, ada yang diperkirakan selesainya, ada yang bersifat musiman, ada yang berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru. Di sini jangka waktu dari PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui
diadakan paling lama 2 tahun. Ya, pembaruan perjanjian bisa diadakan setelah tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian semula. Perjanjian kerja akan berakhir ketika pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu, putusan pengadilan, dan kejadian yang ditentukan dalam perjanjian. Ada peraturan perusahaan atau PP dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Ya, jadi ada 4 poin di sini. Jadi ada wajib bagi perusahaan yang memulai pegawai minimal 10 orang disusun oleh majikan pengusaha, jangka waktu berlaku 2 tahun, ya berlaku sejak disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Perjanjian kerja bersama atau PKB ini adalah perjanjian yang antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha serikat, pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 di sini. Bagian poin-poin yang diperhatikan. Ya, ini adalah upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Ya. Jadi hak pekerja buruh yang diterima dapat dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, sesuatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ya, di sini penghidupan yang layak, jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara wajar. Makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Ya, prinsip pengupahan ini ada ada 5 ya. Jadi ada hak menerima upah timbul karena hubungan kerja, tidak boleh diskriminasi, no work no pay, komponen upah, upah pokok dan tunjangan tetap, tuntunan pembayaran upah kadaluarsa dalam 2 tahun sejak ditetapkan. Di sini upah berdasarkan nominal dan real, upah juga berdasarkan berupa uang, bisa juga dengan barang, termasuk pengobatan, perumahan, dan pengangkutan dan sebagainya. Ya, ada upah minimum di mana sudah ditetapkan oleh Permenaker nomor PR 01 Men 1999 tentang kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, kondisi pasar kerja dan tingkatan perkembangan perekonomian dan pendapatan. Ya ada di sini upah lembur, ya upah diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja, istirahat mingguan, hari besar. Di sini adalah kriteria kerja staf yang tidak berhak lembur. Ya, ada 4 ya. Mana menduduki jabatan struktural di organisasi perusahaan, memiliki tanggung jawab, kewajiban terhadap perusahaan, mendapat upah yang lebih tinggi dari pekerja lain, dan mendapat fasilitas lebih dari pekerja lain. Ya, sistem pemberi upah itu ada dalam jangka waktu, potongan, permufakatan, upah berupa indeks, dan pembagian keuntungan. Ya, denda keterlambatan membayar upah itu dapat denda 5% per hari keterlambatan untuk hari keempat sampai ke-8. 1% itu untuk hari keterlambatan dan untuk hari ke-9 dan seterusnya maksimal 50% dari upah. Ada keamanan
kerja yang mengatur dan memelihara ruang, alat, dan perkakas di tempat melakukan pekerjaan sehingga buruh pekerja terlindungi dari bahaya dan ancaman. Di sini adalah menjelaskan tentang tujuan, pengaturan keamanan, ada sanksi, dan undang-undang. Di sini ada kesehatan kerja, tujuannya itu untuk melindungi kepentingan buruh dan mengeksploitasi tenaga buruh, menjadikan dua, buruh melakukan pekerjaan layak bagi kemanusiaan, dan ketiga, buruh dapat melakukan pekerjaan yang membahayakan jiwanya. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, tercipta kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, di sini adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Itu terjadi karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan majikan. Ada 4 jenis PHK: PHK oleh majikan, PHK oleh buruh atau pekerja, PHK putus demi hukum, dan PHK oleh lembaga peradilan. PHK ini dilarang ketika ada sakit tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut, memenuhi kewajiban negara, menjalankan ibadah agamanya, buruh menikah, buruh hamil, buruh punya pertalian persaudaraan atau perkawinan, kecuali telah diatur dalam PK, PP, atau PKB, buruh menjadi anggota atau pengurus SP, buruh melaporkan majikan ke polisi karena tindakan kejahatan, perbedaan sara, buruh sakit karena kecelakaan kerja. Ini majikan dapat melakukan PHK setelah izin lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Izin tidak diperlukan bila dalam fase percobaan, mengundurkan diri, mencapai usia pensiun, dan meninggal dunia. PHK karena kesalahan berat banyak, ada penipuan, keterangan palsu, mabuk, narkoba, pembuatan asusila, menyerang, melanggar UU, ceroboh atau sengaja merusak, membocorkan rahasia perusahaan, dan membuat pidana yang diancam penjara. Ya, hak buruh apabila terkena PHK itu uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi saya. Terima kasih juga atas kesempatan yang Bapak berikan dan teman-teman berikan untuk untuk saya berpresentasi di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.